Halo guys, balik lagi sama gue Wahyu Agung di acara podcast Kampus Talk. Sebelumnya udah ketemu gue juga dong sama narasumber kita ini di episode 1. Di episode 2 ini kita akan membahas tentang apa saja sih tentang akademik yang ada di kampus gitu. Kalau untuk episode 1 kita kan udah ngebahas gimana kegiatan, gimana kehidupan seorang mahasiswa di sana. Cuman kita belum ngebahas lebih jauh soal akademiknya. Pasti sebenarnya akademiknya berpengaruh dong sama kehidupan mahasiswanya pasti. Kalau gitu kita kenalin lagi aja narasumbernya. Mungkin yang untuk episode 1 ada yang kurang denger atau nggak peduli gitu ya. Betul, Terus kita bisa perkenalan lagi. Ya guys, gue mau kenalin diri lagi. Gue Lutfi Putra Herlambang. Gue jurusan DKV semester 5. Gue kuliah di Telkom University. Dan gue ngambil penjurusannya lebih tepatnya animasi. Udah jelas animasi, kita jadi bakal ngebahas soal di kafenya. Mungkin akan menjurus ke animasinya juga nanti gitu. Mungkin ada yang belum nonton episode 1 juga nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Tapi harusnya nonton dong. Ya masa nggak Tonton. Bener. Kita ngejelasin dulu deh Kampus Talk itu apa gitu. Misalnya ada yang baru nonton ini. Jadi Kampus Talk itu kita ngebahas semua kegiatan, semua aktivitas mahasiswa. Kita lebih menjurus ke mahasiswanya. Terus aktivitas kampus gimana, kehidupan kampus. Karena kita pengen ngebuat ada beberapa calon mahasiswa yang mungkin ragu nih kira-kira apa aja sih di dunia perkuliahan dan ada apa aja sih, harus ngapain aja sih, gimana sih, bingung dan nggak tahu mau nanya ke siapa. Bisa nonton gitu kan, bisa adanya kita itu gitu. Untuk membagikan pengalaman yang sudah kita lalui. Nah itu dia. Kan kita udah masuk episode 2 nih. Saatnya kita ngebahas akademik lebih jauh yang telah dialami lu gitu ya, yang telah dialamin beberapa mahasiswa juga mungkin mewakilkan teman mahasiswa kita. Iya, betul sekali. Boleh. Sebenarnya banyak mungkin pertanyaan yang terlintas di beberapa calon mahasiswa. Dan bahkan mungkin terlintas di beberapa mahasiswa yang sudah menjalani gitu kan. Cuman masih ada beberapa pertanyaan itu. Betul. Mudah-mudahan bisa kita jawab juga di sini gitu ya. Boleh. Sebenarnya apa yang lu rasain sih jadi mahasiswa tuh gitu? Kalau dari gue sendiri ya, Yeah. Dari pribadi gue sendiri yang gue rasain sebagai mahasiswa tuh adalah lu lagi kayak berdiri di jembatan antara masa remaja lu ke masa dewasa lu. Oke. Kayak lu berada di jembatan, gunanya buat apa? Buat bisa sampai ke masa dewasa lu dengan selamat. Tapi dalam tanda kutip ya, lu jangan cuma jadi mahasiswa biasa, lu harus kayak planning. Intinya sih kayak lu nge-planning sesuatu dan untuk memperbesar kesempatan sukses lu di dunia kerja nanti. Oke, paham. Jadi buatnya tuh kita tuh mulainya dari ya semester 1 masuk ke dunia mahasiswaan ini. Jadi belajarnya di kampus. Untuk masa depan kita juga gitu. Tapi sama dong, lu juga pasti kayak gitu kan? Iya, jelas lah. Kalau menurut lu kayak misalkan definisi mahasiswa juga kira-kira kayak gimana? Ya kalau pribadi gua definisi mahasiswa itu udah jelas ya. Kita sebagai siswa tapi otomatis kita mahasiswa. lebih Mahabharata. Mahasiswa. Kita jadi mahasiswa. Berarti betul. Lebih tinggi tingkatannya lebih dong. tinggi. Ya, gitu kan? Mahasiswa, dosen. Oh, aduh. Tetap dosen. Benar. Tetap dosen. Iya. Dekan. Benar. Dekan boleh juga. Nah, di situ kalau menurut gue pribadi si mahasiswa ini kita punya tanggungan yang lebih besar karena tingkatan kita juga lebih gede, mulai dari tanggungan masalah akademik, non akademik, otomatis itu bakal tanggungan masa depan lu. Ketika masa depan lu nggak bagus, berarti tanggungan yang lu punya di masa mahasiswa itu ada yang kurang. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut gua untuk mahasiswa sendiri punya tanggungan yang lebih besar, beda sama karena pola menurut gua pola pikirnya tuh kayak harus udah dibuat jangan sama kayak SMA. Nah, betul. Kayak lu punya mindset tuh harus kayak ih gue nih
gimana ya caranya biar gue keluar dari kampus ini, gue jadi triliuner gitu. Wah, bagus ya. Iya kan harus visioner punya, ya. harus visioner, harus ya. visioner. Kalau SMA mah lu masuk sekolah, set, datang ke kelas, duduk, tek, guru ngajar, set, Oh, lu tidur. Itu pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Tapi kalau kuliah lu begitu. Iya, udah Guys, nggak lulus, udah mau nafas tahun. udah nggak lulus, bener, udah nggak lulus. Karena menurut gue juga kayak jadi mahasiswa tuh nggak bisa yang asal leha-leha. Ya. Karena tiap minggu ada beberapa tugas. Berapa tugas? Nggak, lebih tepatnya semua matkul tugas. Iya benar. Terus abis itu juga dan harus dikumpul pada saat yang sama minggu depan Minggu itu depan. gitu. Dan Ya. bisa dibilang tugas-tugas itu tuh nggak yang cepat pengerjaannya dan Benar. nggak mudah lah. Nggak mudah. Jadi lu harus effortful lah, Ya, harus itu memberikan jiwa, raga, tahta, dan juga harta di situ. Oh, aduh, ya benar. Iya, benar dong. Karena kita menghabiskan banyak waktu, banyak kayak pikiran, ya. terus tenaga, terus duit tentu saja. Oh, jelas. Semester 1 itu menghabiskan banyak sekali. Keempat ini tadi itu sangat banyak untuk terkuras dan terhabiskan. Oke. Nanti bisa kita bahas lebih jauh. Boleh. Terus juga kalau menurut lu tanggungan sebagai mahasiswa sih apa sih? Tanggungan dari pertama ya, kalau menurut gua pertama pasti tanggungan pribadi. Apa tuh? Kayak tanggungan pribadi tuh tanggung jawab lu atas kayak yang paling mudah deh, tugas-tugas lu. Tugas Akademik pasti. Terus non akademik, contohnya kayak apa? Kayak lu yang kayak misalkan kalau kayak gua ikut UKM futsal. Sebenarnya itu kalau kata orang kayak, ya udah itu cuma selingan gitu. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab. Kayak lu sekali ikut UKM tuh lu harus kayak ngegerakin semua jiwa raga, lu harus fokus juga ke sana. Dia harus ngebagi tanggungan akademik dan non akademik. Berarti untuk futsal dapat tugas juga. Dapat dong. Dapet. Kalau misalkan saya kalah misalkan. Yeah. Misalkan kan gue gak pernah kalah tapi. Oh iya. Misalkan doang kan. Misalkan gue kalah. Misalkan gue kalah. Kayak di suatu pertandingan itu kan pasti ada revisi yang harus gue benerin di pertandingan berikutnya. Oh gitu. Biar bisa kayak memenangkan pertandingan tersebut. Apa harus bikin bola mungkin? Oh bukan. Enggak gitu. Bikin lapangan. Waduh. Kalau menurut lu apa sih ketika tanggungan lu itu nggak lu kerjain dan lalai gitu? Kalau menurut gue itu sih udah parah. Udah parah. Kayak yang tadi kita ngomongin, jadi lu udah beda sama SMA sih. Sekarang tanggungan lu tuh kayak sekarang lu tuh yang ngejar dosen. Oh, Ya kan? Kita sebagai mahasiswa ngejar dosen. Ya. Jadi ibarat kata kita harus ya ngejar si tanggung jawab itu. Deadline segala macem, tugas tanggung jawab tugas tidak terpenuhi. Anda susah. Hidup Anda susah. Iya benar. Hidup Anda untuk kayak semester. Berikutnya tuh kayak ya lu malah nggak terlatih buat makin sibuk. Kalau lu nyantai terus kayak semester misalkan si matkul A lalai di semester 1 misalkan. Semester 2, semester 3 tuh lu ntar kebiasaan kayak udah ntar. Jadi lalai semua. Tapi menurut lu gimana? Bener kan kayak Iya, kalau menurut gua sih apa ya bahasanya, kalau kita nggak bisa nyelesain tanggungan, kita bener kata lu lalai gitu kan, terus kita bakal ngulang matkul itu, dan itu tuh ngulangnya bakal sekitar tahun depan, dan itu tuh nggak yang sekedar ngulang santai ngulang, itu tuh sekali ngulang kita ketinggalan setiap matkul yang ada di situ. Betul. Dan ditambah kita sibuk. Iya bener. Jadi sibuknya nambah. Jadi bukan nambah. sibuk semester ini doang, karena semester ini sibuk ada matkul ini. Ternyata tahun depan ada matkul itu lagi. Jadi sibuknya 2 kali. Oke, double. Jadi Double. sibuk yang kita ketahui dan sibuk yang nanti akan kita ketahui. Iya gitu. Dan itu baru 1 matkul. Kalau 2 matkul. Kalau 2 matkul. Sibuk. Kalau 3 matkul. Sibuk. Kalau 4 matkul. 4 matkul. Sibuk. DO udah. Udah DO aja Anda. Udah ya, udah gitu. Terus kan tadi DKV ya? DKV. Berarti banyak nih perspektif DKV kayak yang Iya. apaan sih gambar-gambar Iya, doang, gampang. betul. 3 menit selesai. Terus abis itu gimana sih tanggapan lu soal kata-kata orang itu?
Ya mungkin kalau misalkan dibandingin sama misalkan jurusan yang agak jelas di kacamata orang awam, kayak ibarat kata bandingin kita di kafe sama teknik lah. Teknik kan bisa kan jelas banget tuh. Iya. Oh, teknik nih gini-gini. Ya kita cuma dibilang kayak apaan sih lu? Gambar doang kerjaan lu. Hajar lu palanya. baru dia ngerti. Tapi jangan. Biasanya cetak aja. cetak dikit aja. Linggis. Jangan dong sakit. Oh iya gimana? Tapi kalau misalkan menurut gua ya. di mata orang awam kita nggak usah cetak-cetak pakai linggis, kita jelasin aja dulu. Jelasin dulu kayak misalkan nih DKV ini sebenarnya nggak kayak yang lu pikir cuman gambar doang. Yeah. Meskipun emang kayak kita ngebuat gambaran sesuatu, tapi itu tuh baru tahapan awal sebenarnya. Tahapan awal, ntar di akhir tuh kita ngebuat yang real life yang lebih apa ya maksudnya yang lebih bisa dinikmati oleh orang. Iya. Gitu kan kalau misalkan di semester 1 awal-awal emang bener kerjaan kalian nanti tuh kayak cuman ngegambar, kayak pakai pensil, bikin kertas, tapi itu cuman kayak ibarat kata apa ya? Latihan ya nggak sih? Iya, latihan. Kayak latihan. Itu semester 1 semester 2 kira-kira tuh seperti apa ya? Kita diajarin cara jadi kreatif. Betul. Cara jadi kreatif gitu. Kayak metode buat membuat diri kita tuh sekreatif mungkin. Iya, itu sebenarnya pelatihan otak kalau semester 1 semester 2. Dulu makanya lu waktu semester 1 agak-agak ini kan. Iya, karena otaknya kan emang justru semester 1 tuh pasti kaget. Soalnya kan lu bukan kayak gitu tuh. Jadi enggak dong. Enggak, apalagi kalau misalkan kayak pengalaman gue dulu kan IPA kan, gue dari IPA kan. Oh iya benar. Ya kan dari kayak gue belajar kimia, gue belajar MTK, biologi. Tiba-tiba gue suruh gambar. Ya mungkin emang hobi gue gambar sih. Yeah. Tapi kan gue suruh gambar. Ada buah nih, kita gambar yuk. Ada orang, kita gambar yuk. Ada macan, kita gambar yuk, gitu kan. Nah, itu lu mungkin agak macan kita lari yuk gitu lebih tepatnya. Oh iya benar. Lari dulu sambil gambar. Iya. Anak di kafe. Nggak boleh ketinggalan momen. Nggak boleh ketinggalan momen. Nah, jadi kayak emang itu ntar lu agak kaget, tapi itu cuma latihan basic buat nanti semester 2, semester 3 itu lebih parah. Karena semester 2 semester 2 itu masih semester 3 semester 4 ya. Lebih tepatnya kita diajarin metode cara membuat ide kreatif yang telah kita olah semester 1 dan semester 2 ya gitu. Ya, jadi kayak kalau orang bilang kerjaan lu gambar doang, terus lu enak banget. Sumpah, pasti kalian tuh sering dengar kayak orang-orang ngomong ke kalian kayak anak DKV, kalian pasti sering ngomong kayak, kerjaan lu gampang banget kuliah, cuman gambar doang gitu kan. Emang gampang. Ya sebenarnya emang dibanding anak teknik, anak apa gitu, mungkin emang kerjaan kita gampang gitu. Itu kalau ada pembanding. Kalau ada pembanding. Tapi kalau misalkan emang kita cuman ngebandingin DKV dengan DKV juga, maksudnya cuman diri kita, jurusan kita sendiri, itu sih susah guys. Tetap susah sih. Sebenarnya enggak kalau menurut gua enggak apa ya, kalau teknik sama DKV itu untuk perbandingan nggak bisa dibandingin. Karena teknik itu cara lu berpikir, cara lu ngitung. Ya. Sedangkan kalau teknik kan cara berpikir logika. Kita ngitung segala macam dengan presisi gitu kan. Ya. Nah di kafe itu malah kebalikannya. Sih, kita mikir di luar logika, out of the box. Kita harus kreatif gitu kan. Betul. Dan menurut gua nggak sekedar kreatif itu langsung selesai nih. Gitu. Kita harus ngaplikasiinnya, kita harus bisa pakai softwarenya. Gitu. Karena ide kreatif aja nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup sih. Kayak kita butuh referensi. Nah, referensinya tuh didapat dari banyak hal biasanya. Kayak lu kan dulu waktu semester 1. Kita kan sekelas semester 1 dulu tuh. Iya. Masih ya. Dulu semester 1 kayak lu, gue bingung nih nyari referensi ngapain? Lu malah loncat dari gedung 1. Jangan dong. Jangan ditangkap lu. Iya, untung gua tangkap makanya. Tapi emang nyari referensi tuh kadang dari hal-hal yang gak keduga. Yang gak keduga. Kadang bisa jadi dari kamar mandi. Kamar mandi itu the best. Biasanya dapat inspirasi dari situlah. Itu. Kebanyakan orang gitu. Nggak setiap orang tapi. Tapi lu di kamar mandi ngapain yuk?
Gua di kamar mandi sih biasanya buka-buka Pinterest. Buat inspirasi. Iya, buka-buka Pinterest, inspirasi. Kalau gue juga emang di kamar mandi kayak suka buka-buka Instagram. Apa yang di Ngeliat Instagram? post seni, post gambar-gambar. Oh, Iya, oke. gambar-gambar biar kayak menjadi, gue bisa gambar kayak gini juga gitu. Oh, Kayak gitu maksud gua. bagus. Bagus. Emang harus kreatif guys. Terus ngomongin di luar DKV deh. Iya. Kan DKV itu kan sebuah jurusan ya. Iya. Di dalam jurusan itu kan banyak mahasiswa. Betul. Sedangkan jurusan itu masih di dalamnya fakultas. Betul. Kira-kira DKV itu masuk ke fakultas apa sih buat yang belum tahu nih? Oh, DKV itu masuk ke Fakultas Industri Kreatif atau Oh. FIK. Ini khususnya di Telkom University ya. Fakultas Industri Kreatif. Berarti udah jelas banget dari fakultas pun kita harus kreatif gitu ya. Kreatif. Udah emang yang punya ide kreatif bisa lah masuk situ gitu, yang tertarik juga gitu kan, atau membuat kayak tadi Lutfi gitu kan, membuat animasi kan, misalnya ada yang tertarik gitu, yang suka nonton anime mungkin, yang suka nonton Penikmat gitulah. penikmat film bisa di situ, film bisa. animasi 3D, Animasi Upin Ipin. Contoh lah anime terkenal, pasti lu pada kecil pasti pada nonton kayak misalkan Dragon Ball, Doraemon, apa sih yang nggak apa ada? yang nggak ada? Semuanya Shinchan. ada. Shinchan. Shinchanemon. Oh, Fusion. Oh. Fusion. Terus kayak Naruto. Naruto yang paling terkenal Terkenal gitu ya? banget lah. Enggak, maksudnya pasti dari kecil tuh kalian udah ngerasain animasi tuh kayak gini gitu loh. Meskipun kalian sadarnya baru mungkin SMP SMA gitu kan. Iya. Cuma mungkin kalian pasti tahu dari kecil. Itu sebuah animasi bukan nyata gitu dan Bukan dibuat nyata. oleh orang. Buat jelas. orang, bener. Itu sih pesan-pesan buat gua juga kepada lu gitu kan. Karena jangan asal ngeremehin DKV, jangan asal ngeremehin jurusan, Ya. karena kita nggak tahu, kita nggak ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Ya. Gitu. Kayak mungkin struggle-nya, struggle-nya. kesulitannya, segala macamnya, waktu yang mereka pakai. Gue setuju banget sih. Mantap. Setuju sih. Gue kayak misalkan deh, kayak lu yang bukan non DKV gitu. Kalau bisa sih jangan kayak mandang kita tuh kayak sebelah mata. Waduh. Karena ya misalkan lu di non DKV gitu kayak apa kayak IT kayak ini gitu. Terus lu kayak jangan terlalu DKV ini begini-begini gitu. Jangan terlalu kayak ibarat kita tuh rendah banget gitu. Iya. Padahal Iya. enggak. Bukan gue yang ngomong ya. Bercanda guys. Enggak guys, DKV itu emang enggak serendah itu. Jadi kayak kalau orang yang awam, balik lagi ya, kalau orang yang awam lu bilang kayak DKV itu gitu doang. Enggak, lu bisa jelasin ke mereka. Kayak kalau lu bilang awam, tontonan lu kecil, ya kan Naruto. Iya. Naruto. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin kafe? Bisa jadi. Ya. Saya tidak berani ngomong tidak karena bisa jadi. Karena bisa jadi. Bisa jadi. Marvel. Banyak yang dipuja-puja. Puja-puja. Yang film-film Marvel. Yang bikin siapa? Siapa? Orang. Bener. Ya orang Marvel. Masa kita? Nggak mungkin. Masa kita? Nggak Bisa mungkin. jadi. Bisa jadi nanti kita nonton. Kita bikin. Gitu guys. Udahlah kalian tuh makanya jangan terlalu menganggap DKV itu kayak Itu. sebelah mata banget. Iya, remeh banget lah bahasanya gitu. Terus juga kan apa aja sih yang ada di FIK tuh kalau boleh tahu deh? Jurusannya. Jurusannya kan nggak mungkin ada DKV doang Ya, kan? benar. Sebenarnya kalau di dalam Fakultas Industri Kreatif kayak lu bisa dapat bisa ada jurusan desain komunikasi visual, kita nih DKV. Terus ada desain interior, desain produk ada. Design. Ya, fashion design. Tapi mereka tuh sebenarnya namanya beda-beda, cuman kalau dibilang masih sejenis, masih bukan sejenis apa ya? Masih selaras lah. Nyambung lah. Masih- Karena emang garis besarnya itu kreatifan. Kreatifan, iya. Cuma beda cara pengaplikasiannya Iya, aja. Betul. Kayak gitu sih. Dan gimana sih tugas-tugas DKV itu apa? Berat kah?
atau tugas di kafe. kan banyak yang bilang gambar doang mah gampang 3 menit selesai, Iya, gampang. kumpul dapat nilai, terus bisa nongkrong, terus main PS. Nggak ada. Di kampus nggak ada Oh, PS. iya, lupa. Main bola. Iya, gitu. main bola Kalau di PS. benar. Kalau misalkan dibilang tugas-tugas dari semester 1 ke semester gue yang sekarang sama Wahyu semester 5 beda. Cuman kalau diomongin dari awal semester 1 sebenarnya tugas lu ya menurut gua sama aja. Maksudnya kesulitannya tuh di semester 1 ke semester 5 sama aja. Jadi misalkan di semester 1 kayak mungkin semester 1 malah kalau menurut gue ya lebih susah karena lu shock dari SMA ke kuliah. Oh iya benar. Jadi kayak lu nugas kayak, ih ini apaan sih? Baru kenal sama si tugas. Ini apa sih kayak lu dulu ya kan. Lagi disuruh gambar mangga, gambar jerapah lu sih. Aduh, bisa aja gua. Ya kayak gitu kan. Jadi kayak lu masih kaget gitu Masih kayak kaget. disuruh gambar jerapah gitu. Oh, jerapah. Gitu. Kan namanya jerapah. Oh, iya. Gimana sih? Ya, maksudnya lu suruh gambar jerapah gitu. Tapi kayak Malah mangga. malah mangga. Iya. Udah nggak bener tuh. Malah. Udah bener. Itu yang kaget bukan kita. Dosen udah kaget. Waduh, kenapa jadi mangga? Manganya dibuat rujak lagi. Susah. Udah susah kan? Itu sambelnya enak banget. Bener. Habis itu kayak misalkan gambar pohon, terus kayak lu harus shadow segala Iya, macem. terus. Semester 1 menurut gua buat kalian yang calon lah, berarti calon mahasiswa lah ya. Calon mahasiswa. Bukan yang Terlebih mahasiswa. lagi di kafe. Di kafe terlebih lagi jurusannya sama DKV. Gue nggak mau bilang kayak nyenengin kalian atau malah kebalikannya malah nyusahin kalian, tapi dari gue pribadi semester 1 justru agak sulit dibanding 2, 3, 4 sampai gue 5 sekarang. Karena menurut gue semester 1 kita udah kalau kita udah bisa nyesuaiin adaptasi kita di semester 1 tugas, naik nih semester 2. Seterusnya tuh kita bakal lebih gampang karena udah terbiasa dengan yang Karena- susah-susah itu. Karena menurut gue pola pikir kita udah kebentuk, Iya, jadi bener. kreatif. Jadi kreatif. Jadi tiap apa ini seret selesai. Selesai. Gitu. Cuman nggak yang selesai 30. Wah, enggak dong. Terus 30 menit selesai. 30. 30 menit selesai. Nilainya 100. Tapi menurut lu sama juga kan? Apa beda? Gua sih biasanya 29 menit. 29 menit. Terus nilai 101 lah. Lumayan lah, naik lah. Naik 101 dari 5 matkul guys. Enggak kan? 2. Tapi menurut lu emang kayak gua nggak tahu sih, kalau gua kan dari semester 1 agak sulit, tapi kesini tuh kayak ya sama aja gitu, Sama kayak aja. normal aja. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua iya, dan kalau menurut gua yang gua bilang tadi semester 1 sampai semester 2 itu ide kreatif. Otak kita yang kerja tuh otak, jadi kita pusing. Semester 3 semester 4 makin pusing. Enggak. Semester 3 semester 4 gitu tuh udah dibikin kreatif, jadi kita udah kreatif aja gitu, nggak sesulit semester 1 semester 2 gitu. Dan kita udah masuk digital, dan digital itu kita mempermudah dan mempercepat efisiensi waktu, efisiensi tenaga. Betul. Itu dia kalau untuk semester 3 semester 4. Cuman itu lagi otomatis harus kreatif dong. Betul. Otomatis kreatif nambah, bukannya semester 3 semester 4 jadi digital jadi gampang. Enggak. Karena semester 1 semester 2 kita disuruh gambar tangan. Oke, gambar tangan sulit. Cuman jadinya gambar gitu. Ya benar. Itu salah, ini keseimbangan. Sedangkan kalau sekarang digital. Satu digital cuman yang ininya harus animasi gerak. Otomatis tetap seimbang gitu. Tetap seimbang. Porsinya tuh sama semester 1 semester 2 seimbang gitu. Kalau untuk tugasnya kan tadi agak bilang tuh ya agak rumit semester 1 semester sampai semester 4 lah. Kalau untuk semester ini deh gimana? Semester ini kita Semester sekarang. ini tugas apakah mulai keteteran kah atau gimana kah? Karena apa juga mungkin. Kalau dulu semester kita balik lagi, kalau dulu semester 1 hanya 15 SKS. Ya. Nganggur sekali kita. Tapi Nganggur iya. juga puyeng masih. Sekarang 23 SKS.
masih puyeng juga. Masih puyeng juga. Cuman dari segi tugas kalau menurut gua kesulitannya itu sebenarnya bukan di tugas kita nih bener atau salah. Tapi kayak ngerjain tugas tuh dalam zona yang tepat atau lu melenceng jauh. Kayak misalkan kayak adalah beberapa matkul kita yang harusnya disuruhnya A gitu. Jadi pilihan kita tuh kalau nggak kita ngerjain A1, A2, A3. Nah, kita malah ngerjain B. Jadi Z kayak mungkin Z jauh ya kan. Ya, jadi ini sini gitu kan. Z sini kan balik lagi. Oh iya, benar sekali lagi. Terus itu adalah hal yang paling maksudnya kayak lu salah nggak banyak. Tapi yang sedikit itulah justru yang sangat membedakan sekali nilainya. Nilai untuk matkul ini dan matkul ini sangat beda sekali. Apa gitu. sih ke apa ya? Kayak struggle-annya gitu. Struggle-annya kayak paling struggle dari tugasnya menurut gua lu harus bisa banyak kayak paham lah ya, nggak sih kepaham kayak software. Maksud gua kalau misalkan lu cuman gambar pensil sama si kertas, ya lu cuman skill dari kita sendiri. Nah, ini kalau software ini menurut gua skill dari kita juga, dan lu harus paham betul si software. Apa aja yang dikerjain, fiturnya. Dan menurut gua ini sih, kalau kita ingin kreatif gitu, kita udah kreatif nih, cuman kita nggak paham software, jadinya apa? Bertanya-tanya doang. Jadinya kita mau bikin animasi dengan lekukan segala macam, tapi kita nggak paham nih. Tapi ya jadinya kosong masih. Kiop. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, sama saja nggak ngapain. Tapi kalau menurut itu juga maksudnya sama dong kayak misalkan software itu emang penting kan, struggle justru di software juga meskipun itu paling penting kan. Karena software itu bukan dari kita. Kalau kita gambar udah jelas nih ya, aduh susah nih atau kurang presisi, itu dari tangan kita. Sedangkan software itu ada masalah teknis yang mungkin nggak bisa kita perbaikin. Betul. Ya, itu di luar kendali kita gitu. Dan ya itu banyak struggle dari situ sih. Kayak misalkan skill lu untuk misalkan anggaplah software yang kita sekarang lagi kerjain buat animasi Blender. Wah, itu sih lo harus ngerti apa yang fitur ini untuk apa, fitur itu untuk apa. Kalau lu nggak ngerti, mungkin kalian ini bisa sih kayak nonton YouTube segala macem. Tapi kalau kalian tidak malas, itu juga masalah lain. Itu masalah lain karena tugas tuh kayaknya tiap minggu ada nggak sih? Tiap minggu pasti ada. Bukan nakut-nakutin, biar nggak kaget aja nanti. Sebenarnya nggak apa-apa sih, itu kan untuk semester sekarang karena mau masuk apa aja pasti ada tugas. Iya sih. Nggak dari kafe mau masuk teknik pasti ada tugas, namanya kuliah ya pasti ada tugas gitu. Cuman ini kita ngasih tahu porsi tugasnya aja. Terus sih biar mungkin yang makin tertarik mungkin makin tertantang. Terus juga jadi yang mau nyoba gitu kan. Betul. Nah, kan tadi udah jelas banget kita ngomongin animasi berkali-kali ya. Kayak animasi film segala macem gitu. Kira-kira banyak yang nggak tahu nih atau yang mau tahu juga. Kalau DKV tuh, kalau industri kreatif tuh terjunnya kemana sih? Setelah lulus kita mau kemana sih? Kita kira-kira bakal dapat apa? Ya, pekerjaan apa? Kalau dari gua yang anak animasi dulu lah ya contohnya, karena gua taunya animasi. Ya lu bakal masuk ke yang namanya production house. Kayak rumah produksi. Nah, itu tugas lu itu di sana tuh entar tergantung juga sih dari job desk bagian animasi yang mau lu ambil tuh apa gitu. Kayak lu misalkan gambar outline atau lu kayak in between segala macem, atau lu background artist segala macem. Setelah lu lulus nanti lu bisa kerja di salah satu production house, atau kalau lu mau nyoba sebenarnya dari magang tuh bisa sih semester 5 semester 6 lah ya, atau semester 7 mungkin kayak gitu. Cuman mungkin dari masalah gaji teman baik saya ini lebih tahu gitu. Kalau production house sebenarnya tergantung ini ya, tergantung posisi juga. Posisi kita kan di situnya ya. Dan jujur kalau DKV itu
banyak banget potensi. Ya, Banyak banget soalnya kita mempelajari semua hal tentang multimedia. betul. Kita mempelajari, jadi kita punya banyak peluang karena skill kita banyak. Iya, betul. Dan itu skill banyak itu ketika kita benar-benar serius kuliah. Ya maksud gua kalau lu kuliah yang males-malesan, leha-leha, males segala macem lah itu kan, atau nanti aja lah gampang ya lu nggak bakal bisa dapet ilmunya. Dan percuma lulusan multimedia ketika tuh terjun malah kita nggak tahu apa-apa, kita serba nanya, kita apa sih. Sedangkan kita yang udah 4 tahun belajar harusnya lebih tahu daripada yang di sana gitu kan. Gitu. Terus kalau untuk persoalan gaji sih gue nggak bisa ngomong ini ya, nggak bisa ngomong pastinya karena semua itu sesuai pengalaman, sesuai jam terbang. Ketika fresh graduate, ketika lu sebagai contoh desainer, graphic designer, dan lu megang cuma untuk grafis itu kalau rata-rata yang gue tahu itu sekitar 5 sampai 6 juta. Ya. 5 sampai 6 juta itu termasuk belum termasuk transport. Itu bersih gitu ya. Untuk fresh graduate gitu kan. Itu untuk fresh graduate lu lulus langsung graphic designer. Contoh untuk di startup corporation, di perusahaan startup itu ya itu sekitar segitu. Cuman untuk tempat-tempat lain kan beda. Jelas kan ada beberapa mungkin di production house gede itu mungkin bakal lebih gede dong, jelas dong. Betul. Atau mungkin lu sebagai desainer coffee shop itu kan pasti beda juga dong. Beda juga. Dan itu kita baru ngebahas desain dan tanpa jam terbang kalau dibahas gaji segitu ya. Ya. Dengan jam terbang contoh setahun 2 tahun kita bisa dengan gaji 10 atau 12 atau 12 juta itu dengan gaji, dan itu per tahun. enggak dong, per bulan. Tuh. Dan itu sebagai apa ya, desainer grafis aja. Kalau kita merambat, kita di perusahaan yang sama, kita sebagai desainer grafis dan kita memiliki skill editing video. Ya. Jadi kita menjadi desainer grafis dan video editor. Itu otomatis kan double dong gajinya dong. Ya. Nah, mungkin dong dibayar sebagai desainer grafis. Karena job desk kita juga ada dua. Iya, karena tugas kita nambah juga. Nah, itu karena skill kita ada, jadi kita kepake di mana aja. Benar. Kita jadi HRD kepake enggak Enggak jadi HRD. Penyanyi. Enggak juga dong. Penyanyi. Enggak juga dong. Ya maksudnya dalam bidang multimedia gitu. Jadi kita juga contoh sebagai animator contohnya. CGI film itu CGI. mahal loh. Satu karya CGI itu mahal banget. Karena budget yang kita butuhin juga lumayan. Tuh. Kayak mungkin kayak misalkan nih kita baru adalah gue dengar dari saudara gue yang kayak emang anak animasi juga lah. Maksudnya kerjaannya tuh animasi. Dia bahkan ya cuman kayak part time lah ibarat kata. Kalian tuh kerja tuh kontrak sampai terus-terusan maksudnya. Cuman hanya untuk beberapa waktu. Freelance lah ibarat kata ya. Freelance gitu. Itu setiap satu job yang akan kalian kerjakan itu bayarannya juga mungkin project itu mungkin itu cuan banget sih. Iya. Itu cuan banget. Dapat lah. 2 kalian. digit lah. 2 digit, 3 digit, 4 digit kalian dapat. Nggak usah 4 digit tuh dengan nol-nolnya tapi ya. Iya, jangan keras kepala lu semua. Ntar kayak, wah gue bisa bikin animasi, minta gaji 20 juta. Nah itu namanya kurang ajar ya. Kurang ajar. Belum ada pengalaman lagi. Belum ada pengalaman, jangan. Kita harus nyari pengalamannya dulu juga. Dan menurut gua kampus itu sebuah wadah untuk kita ngebikin pengalaman. Mulai dari temen, ngebikin relasi juga, ngebikin portofolio yang penting. Tugas-tugas kita itu bisa jadi portofolio buat kita fresh graduate langsung lamar ke perusahaan-perusahaan yang kita mau kita tuju dengan lah portofolio itu. Ya jadi mungkin itu udah cukup ya untuk menjelaskan DKV. Durasi juga udah lumayan ya. Terus mungkin
ada yang sambil makan nontonnya nggak apa-apa, sambil belajar di kafe, sambil tidur nggak apa-apa, dengerin aja. Jangan sambil tidur juga dong. Ya kan dengerin masuk otak. Oh siapa iya, tahu. sambil tiduran. Iya mungkin. Ya siapa tahu soalnya sharing-sharing kita kayak cerita-cerita biasa gua sama Wahyu tuh bisa buat kalian tuh kayak entah itu terinspirasi Iya. atau buat jadi referensi buat ntar gua harus gini gitu. Iya benar banget. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga lah ya Amin. buat kita semua, buat calon mahasiswa juga yang mau masuk di kafe, yang mau masuk industri kreatif. Intinya nggak harus apa ya, banyak yang minder mungkin, aduh gua nggak kreatif tapi gue pengen. Nggak usah minder gitu, nggak usah minder gitu pokoknya ya. Karena apa ya bahasanya, kita masuk kuliah itu kita belajar. Benar. Semester 1 semester 2 itu belajar kreatif. Kalau lu nggak bisa sama sekali, ya lu belajar di situ, tapi harus benar-benar belajarnya gitu. Betul. Makanya bakal bisa jadi kreatif nanti. Betul. Karena dosen gua tuh ngomong kuliah itu adalah tempatnya salah. Kenapa? Karena kita selalu belajar. Wih. Terima kasih Pak dosen. Yang bener itu di mana? Di surga. Oh iya benar. Udah kayaknya kita akhiri sebelum pada enak ya. Jadi udah untuk Kampus Talk episode 2 sampai sini, dan makasih buat semua yang udah nonton. Ketemu lagi di Kampus Talk yang selanjutnya. Dan